Berapa budget biaya kos-kosanku setiap bulan? Apakah ada rasio yang tepat? Jika omsetnya kita sekian, kira-kira beban biayanya tuh harus berapa? Dan apa aja sih yang harus kita hemat-hemat supaya beban biaya kita tuh nggak boncos ke depannya? Nah, jika kalian itu sudah menjadi bos kos-kosan ataupun yang ingin menjadi bos kos-kosan ke depannya, video ini adalah video yang tepat buat kalian karena ini akan sangat membantu di kemudian hari. Jadi di videoku sebelumnya, aku sudah pernah membuat tentang berapa sih budget yang aku keluarkan untuk membangun sebuah kos-kosan. Nah, kali ini kita akan bahas berapa beban biayanya tersebut, supaya kita bisa mengerti rasio yang benar antara omset dengan beban. Dan kita punya perbandingan nih, kalau kalian itu sudah berapa, apakah aku lebih besar daripada kalian, atau aku yang lebih kecil daripada kalian, itu kalian bisa share ya nanti di kolom komentar. Jadi kita akan ambil studi kasus yang ada di first kosan aku. Ini kebetulan sudah berjalan kurang lebih selama setahunan lebih. Dan ini adalah kos-kosan 15 kamar aku yang ada di Jogja. Untuk range harganya sendiri itu aku di angka 1,8 juta. Artinya kos-kosan ini cukup eksklusif kalau di Yogyakarta. Dimana kosan ini tuh sudah memiliki kasur, TV, lemari, AC, water heater, dan kamar mandi dalam. Banyak masih fasilitas-fasilitas lainnya. Artinya ini benar-benar cukup eksklusif. Di angka 1,8 juta. Omset tersebut sebenarnya masih bisa lebih. Kenapa? Karena sebenarnya itu aku ada biaya tambahan kalau misalkan mereka itu mau parkir, atau misalkan mereka itu mau nambah satu orang, itu biasanya aku ada kenakan cas sekitar 300.000 karena orang yang masuk tersebut itu dapat fasilitas yang sama seperti handuk hotelnya, sandal hotelnya, kemudian juga sudah termasuk dengan nanti ada laundry juga. Dari sini kalian sudah ada gambaran kalau kosan yang aku buat itu kan eksklusif. Jadi beban-beban untuk membiayai kosan eksklusif pastinya akan berbeda dengan kos-kosan yang harganya di bawah dengan 1,8. Apalagi kalau cuma 500.000, pasti beban biayanya tidak sebesar tempat saya. Nah, sebenarnya untuk kos-kosan di Indonesia itu semuanya pasti sama lah. Ada beban operasional internal dan operasional eksternal. Yang pertama adalah yang internal. Internal itu semuanya yang berhubungan tentang keperluan-keperluan kos-kosan, baik dari segi gaji ataupun dari produk-produk marketing yang menunjang fasilitas kos-kosan tersebut. Kita ambil contoh ya, di bulan lalu bebannya itu sebenarnya ada apa aja. Yang pertama itu adalah gaji. Gaji ini aku cukup besar ya, sekitar 2,5 juta. Kenapa gajinya bisa besar? Sebenarnya karyawan kosanku tuh cuma satu penjaganya, 1,5 juta. Cuman beban gaji ini tuh masih ditambah karena ada struktur tim yang jauh lebih kuat kalau dibandingkan dengan dulu. Dulu itu cuma ada satu penjaga, tapi kalau sekarang itu ada beban untuk kepala operasional, terus habis itu ada accounting, admin, finance, dan juga ada konten kreatornya. Jadi ada beban untuk 5 orang ini. 5 orang ini bebannya itu akan dibagi ke semua kos-kosanku yang ada. Makanya ada penambahan kurang lebih 1 juta. Jadi artinya dalam gaji ini penjaga 1,5 juta ditambah dengan biaya 5 orang ini yang dibagi langsung dengan semua orang, which is ini adalah orang-orang yang penting juga, makanya gajinya cukup tinggi. Akhirnya beban tersebut menjadi 1 juta per kos-kosan. Kemudian ada juga galon, itu kurang lebih sekitar 70.000. Kebetulan galon ini tuh sebenarnya aku sudah ngambil yang paling murah karena ini kan yang refillan itu ada tempat refillan khusus air, kita refill. Makanya kalau aku lihat ini nggak terlalu besar. Dan kemudian ada biaya gas. Ini kalau aku lihat beban biaya gasnya ini tidak setiap bulan itu selalu ada gitu. Kadang-kadang juga nggak diisi juga, kadang-kadang diisi. Untuk bulan yang lalu itu bebannya kurang lebih sekitar 23.000. Kemudian beban iklan itu kurang lebih sekitar 30.000. Nah, ini beban iklannya itu juga kenapa bisa sangat rendah, karena ini dibagi dengan beberapa kos-kosan yang sudah aku punya. Jadi beban biayanya itu untuk iklan satu biasanya dari hasil leads-nya itu bisa kita lempar-lempar ke kos-kosan kita yang memang belum ada penghuninya. Memang dari satu iklan ini biasanya tuh ngefek. Dan kita itu punya kebiasaan kalau kos-kosannya full juga kita tetap selalu ngiklan. Jangan sampai orang itu tidak lihat brandingnya kita walaupun 1 hari. Itu yang kita sudah komitmen dari awal banget. Kemudian juga ada beban biaya internet. Yang ini internet menurutku tidak terlalu signifikan, kurang lebih sekitar 360.750 perak. Kemudian ada juga biaya jasa laundry. Kebetulan kita tuh ada fitur untuk
melaundrykan semua pakaian anak-anak kosannya. Jadi yang kita bikin peraturan itu adalah 1 hari ya 1 setel aja supaya tidak terlalu boncos. Kita selalu biasakan jangan ngambil 2 setel, 3 setel, atau bahkan nanti mungkin baju kotornya teman-teman aja itu bisa ditaruh di tempat kita, itu kan bahaya nanti. Jadi kita batasin 1 hari 1 setel aja baju celana. Nah itu bebannya kurang lebih di angka 181.000. Dan kemudian ada biaya keperluan rumah tangga. Biaya keperluan rumah tangga itu biasanya seperti sunlight, wipol, pokoknya alat-alat pembersih itu kurang lebih budgetnya sekitar 41.895 perak. Kemudian ada juga biaya konsumsi. Konsumsi ini apa? Karena kita itu membuat kos-kosannya kita itu ada free berasnya, ada free tehnya. Itu beban biayanya itu berapa? Nggak setiap bulan itu juga pasti habis. Entah kenapa biayanya itu juga nggak terlalu banyak, kurang lebih sekitar 59.500. Jadi itu sudah kayak free refill nasinya sama tehnya. Itu pun juga kita batasin setiap harinya tuh ada maksimalnya. Dan kemudian ada biaya listrik. Listrik itu kurang lebih sekitar 600 ribuan aja. Karena kita ini semua sudah pakai token. Jadi semua listrik itu sudah menjadi tanggungannya mereka. Yang kita tanggung itu adalah beban biaya yang paling berat itu biasanya pompanya. Pompanya untuk mendorong airnya itu ke dalam tandon, habis itu baru disebarin ke anak-anak kos-kosannya itu. Dan sisanya nggak ada yang lain, cuman sekitar lampu-lampu doang. Itu jadi kurang lebih sekitar 600 ribu. Di sini kalau kita totalin semua, keseluruhan totalnya adalah 3.866.625 perak. Nah itu adalah beban-beban dari internalnya kita. Nah bagaimana kalau yang eksternal? Sebenarnya ada beban apa aja? Beban eksternal itu biasanya berupa iuran, sampah, terus habis itu juga keamanan. Itu juga pasti harus teman-teman perhatikan, karena itu setiap bulannya pasti ditarik sama warga di sekitarnya. Nah kalau di tempatku sendiri itu keamanan dengan sampah itu biasanya udah jadi satu paket. Itu bayarnya ke satu orang kurang lebih sekitar 305.000 aja per bulannya. Jadi kalau kita lihat dari beban internal dan beban eksternal itu kurang lebih sekitar 4.171.625 perak. Mungkin angka ini sebenarnya cukup besar ya. Kenapa yang bikin besar itu adalah beban dari gajinya itu sendiri. Cuman karena kamarku sudah mulai banyak, timku juga aku harus perkuat supaya lebih banyak lagi. Tapi sebenarnya kalau misalkan kamarnya sudah full kayak tempatku ini, admin itu sebenarnya tidak terlalu bekerja lagi gitu loh, karena mereka kerjanya ya cuman maintain aja, cuman nagih-nagih aja, sisanya udah nggak terlalu sibuk. Dan itu 150 kamar lebih yang sudah aku punya itu cuman dihandle sama satu orang admin aja. Artinya teman-teman, kalau teman-teman mau berhemat lebih banyak lagi ya bikin kos-kosan itu semakin banyak lagi. Itu akan semakin membantu teman-teman supaya beban operasional teman-teman berkurang sangat-sangat drastis. Efeknya itu kalian tidak perlu bekerja lagi, sama seperti aku, cuman tinggal terima laporan aja. Setiap 1 minggu itu 1 kali Zoom meeting aja itu sudah bisa. Jadi kalian itu benar-benar bisa punya waktu untuk mengerjakan hal-hal yang lain. Mungkin kalian punya bisnis yang lain, atau kalian punya kegiatan yang lain bersama dengan keluarga-keluarga terdekat kalian, itu bisa dilakukan. Pertanyaannya adalah, kalau kalian itu masih kecil gimana, Ton? Yang biasanya aku lakuin pada waktu dulu itu adalah membuat karyawan-karyawan itu double job. Artinya apa? Ketika karyawanku itu sudah bekerja di bidang F&B, mereka pasti aku suruh juga untuk membantu beban-beban dari operasionalnya ini. Nanti biasanya aku tambahin kayak tambahan 500.000, tambahan 600.000, tapi mereka harus mau double job. Untuk penjaga sebenarnya kalau dulu waktu aku masih kecil banget, waktu cuma punya 10 kamar, aku punya ide yang sangat brilian untuk sayembara ke anak-anak kos-kosan supaya beban biayanya itu bisa berkurang. Contohnya seperti apa? Pada saat kos-kosanku itu 10 kamar, anggapannya satu kamarnya itu udah 1 juta, biar teman-teman gampang ngitungnya ya. Artinya 10 kamar kali 1 juta itu 10 juta. Kalau misalkan kita membayar atau menyediakan 1 kamar penjaga, artinya apa? Sisa 9 kamar. Jadi 9 plus 1. Nah, satunya ini sudah tidak bisa dimanfaatkan, omsetnya Bapak Ibu cuma 9 juta. Belum lagi ditambah dengan beban biaya karyawan 1,5 juta. Beban Ibu berkurang lagi nih. Bapak Ibu cuma memiliki omset 7,5 juta. Tapi bagaimana kalau misalkan pada saat itu dulu aku bisa melakukan sayembara? Siapa nih anak-anak kos-kosan yang mau membayar kos-kosan dengan harga setengahnya aja? Dari 10 kamar itu ada 1 kamar yang kita korbankan. Dari yang 10 kali 1 juta, sekarang 9 kali 1 juta itu 9 juta, satunya 500.000. Artinya 9,5 juta. Nah, di sini Bapak Ibu, karena mereka itu bayar setengah harga, sisanya itu dibayarkan pakai tenaga dan waktunya mereka untuk menjadi admin, untuk menjadi kos-kosan sekaligus, dan yang membersihkan lorong-lorong kos-kosannya. Nah, itu bisa banget Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu dari yang
tadi cuma 7,5 juta, sekarang Bapak Ibu tidak perlu menyediakan kamar kos-kosan, semuanya full kamar kosan, tapi yang ngebantu adalah satu anak ini, dimana akhirnya di sini Bapak Ibu punya potensial income jadi 9,5 juta. Itu artinya akan membuat omsetnya Bapak Ibu jadi jauh lebih stabil. Tapi ingat, ini hanya bisa digunakan kalau teman-teman itu masih kecil banget ya. Kalau sudah benar-benar punya tambah kos-kosan, jangan sampai seperti itu. Yang ada malah teman-teman itu kerepotan ngurusin anak-anak kos-kosan ini. Apakah trik kayak gini sebenarnya benar-benar bisa lakukan? Bisa teman-teman. Walaupun kalau dulu itu aku ngelakuinnya bukan setengah harga, melainkan itu benar-benar dikasih free, tapi mereka bayarnya pakai tenaganya mereka. Jadi yang kita dapetin ya tetap 9 juta. Nah, kurang lebih segitu aja buka-bukaan tentang beban biaya operasional dari First Cost itu sendiri. Semoga ini video bisa membantu kalian. Nah, kenapa aku buka-bukaan kayak gini? Sebenarnya itu aku pengen banget supaya teman-teman itu juga merasakan betapa nikmatnya ketika memiliki passive income. Ketika masa tua teman-teman itu sudah terjamin, tidak perlu repot lagi mencari duit, melainkan duitnya itu yang datang terus ke tempatnya kita. Lebih baik kalian sekarang bersusah-susah dahulu mencari kos-kosannya, cari yang under value, cari yang bisa dibiayai tanpa mengeluarkan biaya 1% pun. Kemudian saya akan membantu sisanya buat teman-teman itu mengurusin hal-hal detail-detail kecilnya. Teman-teman bisa tanya apa aja, aku jawab semuanya supaya teman-teman itu lebih semangat lagi, punya orang yang tepat untuk bisa membantu kalian dalam mengurusi kos-kosan ini. Jadi jika ada pertanyaan, kalian bisa langsung aja ngomong di kolom komen, nanti itu bakal aku jawab ke next videonya ya. Dan thank you for watching. Seperti biasanya, semua akan properti pada waktunya, and I'll see you in the next video guys.